berita viral terkini tadi Gusmen. Jadi gimana ini terakhirnya ini? Saya udah temu Agus Salim ini. Kasus Agus Saya Salim. udah ketemu sama Mas Densu. Ini adalah niat baik. Udah, semua ini niat baik, nggak ada yang nggak niat baik. Kemudian yang kedua, ada yang mengumpulkan donasi. Pertanyaan saya, udah punya izin apa belum? Halo sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di ruang khusus nih. Dari tagline-nya Kemensos selalu ada, pasti sudah tahu dong kita ada di mana. Ruang jernih kali ini kita akan membahas tentang apa saja terkait Kemensos yang sudah hadir di depan kita eksklusif nih, Gus Ipul. Nah, Gusmen ini sekarang populer dipanggil sebagai Gusmen ini. Kita akan ngobrol selama 30 menit sampai 40 menit. Tapi biasanya kalau Gusmen orangnya itu humoris dan apa ya, natural, mengalir. Bisa jadi bablas 1 jam kan nanti ya, Gusmen ya. Ya. Mas Amir, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Gusmen. Nah, saya appreciate juga Gusmen ini salah satu menteri di kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran yang apa ya, satset gitu. Jadi bahkan dikala isu-isu tertentu terkait di bansos misalnya itu lagi hot-hotnya, beliau ini secara jelas dan clear itu bisa menghadapi media massa. Saya salut itu Gusmen. Emang tidak takut ya Gusmen, misalnya ditanya oleh wartawan atau dari media tentang bansos yang katanya bikin candu. Ya. Itu gimana? Bahkan ya. Gusmen ini sudah statement di media massa bahwa diungkapkan juga bahwa ternyata bansos itu sisi-sisi negatifnya itu bisa menimbulkan ketergantungan. Ya. Itu duduk persoalannya gimana, Gusmen? Ya, terima kasih Mas Amir ya, bahwa memang kadang-kadang ada salah persepsi soal bansos di tengah-tengah masyarakat. Terutama juga yang penerima manfaat. Jadi dia pengen dapat bansos terus seumur hidup gitu. Padahal bansos ini kan sebenarnya sifatnya sementara untuk social protection, untuk perlindungan sosial di tengah-tengah yang mungkin sulit bagi penerima manfaat. Nah, kemudian seterusnya masih ada lagi setelah ini adalah pemberdayaan supaya dia menjadi penerima manfaat yang tidak lagi menerima bansos. Okay. Ini yang kemudian sekarang jadi persepsi yang kurang tepat. Maka oleh Pak Presiden Prabowo hari ini pendekatannya ingin dirubah. Kalau selama ini kita itu semacam proteksi ya, sosial proteksi heavy gitu, menjadi ke pemberdayaan. Bahwa bansos ini sifatnya sementara. Dan bansos ini diberikan dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, jadi dengan niat supaya kebutuhan dasarnya tercukupi dulu, ya, lalu setelah itu ada proses pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, setelah itu lolos yang namanya graduasi. Lulus ya, graduasi gitu ya. Iya, itu sekarang begitu. Jangan malah jadi demotivasi gitu ya. Iya, karena dia sudah terbiasa menerima itu. Iya. Terutama yang ikut program PKH ya, atau program Keluarga Harapan. Mohon maaf, nggak usah programnya double dari. Iya. Program Keluarga Harapan atau PKH itu. Saya sekarang lagi minta data berapa keluarga yang telah mengikuti program ini. Berapa keluarga. Terus setelah itu berapa tahun mereka gitu. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, ke depan kita akan membuat suatu aturan di mana maksimal sekian tahun mereka harus graduasi sehingga dia lebih berdaya. Kalau kita lihat ya, bansos ini kan realisasinya sampai 74% ya, atau tahun 2024 itu 56 triliun dari 76 triliun itu untuk menyasar kalangan mana saja itu, Gusmen? Jadi saya sedikit koreksi angkanya ya. Jadi untuk program Keluarga Harapan itu menyasar 10 juta kakak. Oke. Jadi kakak ukurannya 10 kakak juta ya? kakak. Kakak itu bisa 3 sampai 4 orang kan gitu. Dan ini adalah bantuan bersyarat. Ada yang untuk ibu hamil misalnya 750.000 per 3 bulan. Kalau anaknya sekolah SD 200 gitu. Kalau kemudian dia di bawah 11 tahun berapa, ada semua itu. Itu semua peruntukannya jelas gitu. Iya. Karena ini adalah bantuan bersyarat. Untuk difabel, misalnya keluarganya itu ada yang penyandang disabilitas atau untuk lansia gitu.
Jadi itu ada indeksnya, istilahnya ada indeksnya. Ini menyasar 10 juta kakak. Sisanya ada 18,8 juta itu yang menerima bansos. Jadi kira-kira ya kalau digabung itu kan ada irisannya kira-kira 21 sampai 22 juta kakak yang mendapatkan program dari Kementerian Sosial. Nah, untuk meningkatkan graduasinya ya, tadi kita mention bahwa graduasinya itu termasuk rendah ya. Termasuk saya pelajari, ini sedang kami pelajari kan kita baru 1 bulan ya. Sementara ini kita dapat data memang sementara ini memang graduasinya rendah. Sehingga pembiayaan kita itu lebih banyak di perlindungan dan jaminan sosial. Sementara untuk pemberdayaannya itu kecil sekali. Makanya saya sebut kita fokus selama ini memang berada di perlindungan sosial. Ini kalau sampai ini tidak ada semacam pendekatan baru, akhirnya orang kerasan di sini tadi, jadi candu tadi. Zona nyaman tadi ya. Di zona nyaman itu nggak mau pindah. Nah, biar ini nggak jadi candu nih Gus, biar ini nggak jadi demotivasi. Kan Gusmen ini punya pengalaman dulu di era Pak SBY pun juga sudah pernah menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Kemudian pernah menjabat sebagai Wagub juga di Jawa Timur, pernah menjabat juga sebagai wali kota di Pasuruan. Artinya memahami betul dari level bawah sampai level kebijakan. Nah, gimana ini Gusmen biar bansos itu tidak menjadi quote-unquote toksik dalam dunia politik kita, juga nggak bisa jadi candu demotivasi buat warga yang menerima manfaat, biar itu punya manfaat yang betul-betul signifikan dan bahkan nanti bisa mengangkat kesejahteraan mereka. Itu gimana nih Gus? Ya itu tadi pendekatan ya yang harus kita rubah. Pertama-tama adalah pendekatan kita bahwa pemberdayaan ini lebih penting gitu. Ya bansos penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemberdayaan itu supaya mereka bisa lebih mandiri. Pak Prabowo sekarang membuat Menko Pemberdayaan Masyarakat. Ini menggarisbawahi betapa pendekatan pemberdayaan menjadi sangat penting. SDM-nya ya berarti nanti yang di. Ya, jadi gini, program kita itu pada dasarnya adalah merubah mental, merubah sikap, merubah cara berpikir penerima manfaat. Dari penerima manfaat ini, yang dapat bantuan kita itu disebut penerima manfaat ini, harus merubah cara berpikirnya. Bahwa mereka bisa maju. Mereka bisa hidup lebih sejahtera jika mereka memanfaatkan semua kesempatan yang ada, terutama untuk pendidikan anak-anaknya. Terutama untuk hal-hal yang menyangkut dengan kesehatan. Jadi kalau dia bisa manfaatkan semua ini, mereka bisa lebih mandiri. Mereka punya harapan, mereka punya kesempatan. Tidak boleh lagi menyia-nyiakan semua kesempatan, tidak boleh lagi malas, tidak boleh lagi misalnya bantuan yang didapat itu untuk keperluan-keperluan lain yang tidak berkaitan dengan masa depan keluarga itu. Oke. Kira-kira gitu. Ya, Gusmen, ini tentang skup ini ya, skup dari pekerjaan Kemensos ini, core bisnisnya Kemensos ini kan, ada semacam tagline atau apa ini, perlindungan sosial sepanjang hayat. Iya, betul. Ini gimana menerjemahkan ini, Gusmen? Ya memang kita tahu bahwa sebenarnya pembangunan itu diperuntukkan bagi keseluruhan siklus hidup kita itu. Kan ada pranikah, kemudian ada perempuan hamil, ada anak di bawah 11 tahun, ada anak di bawah 5 tahun, ada anak kemudian masa SD, masa SMP, masa SMA gitu kan. Jadi setiap siklus kehidupan ini ada social protection gitu, ada perlindungan-perlindungannya. Sehingga mereka nanti bisa menjadi manusia yang produktif. Jangan sampai di usia-usia dia sekolah, itu mereka tidak bisa mengakses pendidikan. Itu masa depannya lagi tidak cerah gitu. Itu datanya ngambil dari mana itu? Nah, sekarang ini yang penting ini. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Selama ini setiap kementerian dan lembaga
itu punya data sendiri-sendiri. Oh. Jadi sejak Indonesia merdeka itu belum punya kita data tunggal. Oh, oke. Bahkan mungkin PKH, Program Keluarga Harapan ketika dirintis tahun 2007, 2007, ketika saya waktu itu menjelang berakhir sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu belum punya data sama sekali, istilahnya masih asumsi-asumsi aja. Hampir sekarang alhamdulillah ya sudah ada data, tetapi belum data tunggal. Nah oleh karena itulah Pak Presiden, Pak Prabowo dari awal meminta perhatian kita semua untuk bisa mewujudkan data tunggal itu. Data tunggal ini sedang diproses oleh BPS. Ya. Itu atas arahan Presiden. Sehingga yang seharusnya nggak terima manfaat tuh harusnya memang nggak dapat ya. Iya, nggak dapat. Selama ini kan banyak klaim, kemudian ada juga orang yang seharusnya terima manfaat tapi nggak terima iya, manfaat. Betul. Itu harusnya bisa diselesaikan dengan data tunggal tadi ya? Harusnya bisa diselesaikan dengan data tunggal. Meskipun data itu dinamis ya, setiap hari kadang ada yang wafat, kemudian ada yang pindah tempat, ada yang ini, ada yang naik kelas, gitu kan dinamis sekali. Tetapi setidak-tidaknya dengan data tunggal itu setiap tahun kita bisa merencanakan suatu program berdasarkan pada realita. Selama ini kan banyak itu ya keluhan, lah bansos itu apa? Saya nggak dapat yang seharusnya nggak dapat, malah dapat tetangga saya itu. Ini saya sering dapat komplain itu. Saya kira yang dapat komplain bukan saya aja, banyak pihak lah ya yang merasa keberatan sejumlah pihak karena mendapatkan bansos. Itu karena memang salah satu faktornya itu adalah soal data kita yang belum tunggal tadi, belum padan satu dengan yang lain. Nah mudah-mudahan ini ya memang ada percepatan. Hari ini juga ada rapat. Atas arahan Presiden, secepatnya kita sudah memiliki data tunggal yang kemudian bisa menjadi acuan semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi yang disebut memang menurut ukuran tertentu, yang layak itu ya ini. Ya, yang tidak layak ya jangan jangan merasa kecewa. Karena memang dalam ukuran inilah yang sudah ditetapkan. Gitu. Itu nanti akan diserahkan ke BPS, Kementerian Sosial, ke lembaga-lembaga lain juga, Bappenas dan lain-lain. Tapi pegangannya kan sama. Ketika kita mengintervensi satu keluarga, ya mereka tahu juga, ini udah dapat, jangan sampai yang sama juga kita kasih. Gitu. Nah, ini berarti tadi ya kembali ke perlindungan sosial sepanjang hayat. Ini seperti siklus gitu ya? Siklus kehidupan gitu kan, sampai wafat. Jadi nanti ketika orang lulus SMA lah katakanlah, kalau sekolah kan sudah ada itu program wajib belajar ya dan lain sebagainya ya dari Kementerian Pendidikan kan. Bahkan lansia juga dapat, lansia dapat. Apalagi jumlah lansia makin hari makin naik karena angka harapan hidup kita kan naik terus gitu. Gimana nanti cara menyasarnya lansia ini kan? Jadi kita gini, termasuk tadi saya tulisnya ya. Kan program kita ada itu ya, mulai dari usia di bawah 11 tahun ya, prenatal sampai ini kan ada itu sampai sekolah wajib belajar 12 tahun kan gitu kan. Setelah lulus SMA, bagi yang pingin sekolah kan ada beasiswa itu. Ya kan? Ya di beasiswa dari pemerintah bagi anak-anak yang mungkin tidak mampu, mereka bisa dapat beasiswa. Bagi yang pengen kerja kan ada kartu prakerja itu. Sampai mereka dapat pekerjaan. Setelah mereka dapat pekerjaan kan berarti sudah cukup tidak lagi memerlukan bantuan pemerintah. Nah, kalau ada keluarga itu yang difabel atau yang penyandang disabilitas, maka nanti ada perlindungan dari pemerintah. Kalau sudah memasuki lansia, ya tentu ada program tersendiri untuk lansia. Sekarang ini kita misalnya kalau ada lansia yang usianya di atas 75 tahun dan dia terlantar dalam tanda kutip, artinya keluarganya, anaknya tidak bisa juga mencukupi, dibantu oleh pemerintah. Gusmen, kalau saya pernah lihat di slide presentasi dari Gusmen, itu sudah ditetapkan ya beasiswa anak-anak SD, SMP, SMA itu besarannya itu sudah sampai sebenarnya bukan itu. Beasiswa itu, beasiswanya kan ada di Kementerian Pendidikan. Yang bantuan kita itu sebenarnya untuk menuju sekolah pulang balik supaya mau sekolah gitu loh kan. Kan untuk biaya hidupnya sekolah ya. Sekolahnya kan udah gratis. Betul. Sekolahnya biaya kan sudah gratis. Nah sekarang dia untuk berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, mungkin untuk jajan di sekolah, sebenarnya untuk kepentingan itu. Yang dari program kita. 2025 itu nanti program itu akan dijalankan lagi ya? Tetap dijalankan terus itu. 2025 dan seterusnya.
Namun demikian untuk keluarga ini harus punya kesadaran bahwa bantuan ini sifatnya terbatas waktunya. Mereka harus bekerja keras, harus bisa mandiri lewat program-program pemerintah atau lewat program-program non-government. Iya. Gitu loh. Gusman, ini beberapa hari yang lalu berseliweran berita soal ini di Hari Disabilitas Internasional ya. Itu lumayan ngehit itu. Soal penyandang disabilitas mendapat porsi yang termasuk keren di Kemensos itu ya. Artinya mereka diperhatikan mulai dari program-program makan bergizinya ya. Kemudian ada juga program untuk mendorong entah itu BUMN atau swasta mempekerjakan mereka ya, kesempatan kerja. Betul. Itu detailnya seperti apa dan pelaksanaan 2025 nanti akan seperti apa tuh Gusman? Jadi sama, semua sebenarnya sama, termasuk penyandang disabilitas mendapatkan jaminan sosial dulu. Jaminan sosial ini yang menyangkut kebutuhan dasarnya. 2024 sudah ada jaminan? Ya, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Nah, yang salah satunya kita dukung itu adalah makan gratis bergizi untuk itu dapat juga ya. 44.000. Ini program ini ada setelah ada program sebelumnya Pak sudah ada. Sebelumnya sudah ada ya. Jadi tapi khusus untuk disabilitas. Ini melanjutkan saja. Ini melanjutkan saja. Nah, ini melanjutkan dan memang fokus kita kepada penyandang disabilitas. Itu dulu. Kemudian juga ada bantuan-bantuan, ada rehabilitasi sosial, ada habilitasi sosial gitu. Jadi semua program-programnya ada untuk penyandang disabilitas, tapi yang penting bahwa memang sekarang bagaimana kesempatan mereka itu bisa sama. Jadi aksesnya sama, peluangnya sama gitu. Termasuk kesempatan mendapatkan pekerjaan. Nah, undang-undang sudah memerintahkan bahwa di lingkungan pemerintah dan BUMN wajib merekrut 2% dari jumlah karyawan yang direkrut. 2% ya? 2%. Kalau untuk swasta, seperti kompas.com ini, 1%. Itu sudah pernah ada survei atau data untuk tidak usah yang lain-lain dulu, harus Kementerian Sosial dulu harus mulai. Nah, maka itu Kementerian Sosial sudah berjuang dan alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Itu amanat undang-undang ya, Gus? Undang-undang, amanat undang-undang. Jadi memang ini juga masih belum sepenuhnya terwujud ya. Mudah-mudahan ke depan ada dua memang pemberi kerjanya siap, ya, yang mencari kerjanya juga siap. Jangan sampai ini disiapkan tapi SDM-nya juga belum siap kan gitu, maka dua-duanya harus siap. Gitu. Ini juga himbauan dari Kemensos juga ya untuk swasta ya, 1% minimal ya, minimal 1%. Misalnya di kompas.com, nah, berapa? Kalau misalnya 100 ya 1 gitu kan, 100 satu orang. Kalau ada 100 orang harus wajib 1 orang merekrut dari difabel yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan di sana. Iya. Gusman, ada juga ini yang lagi ini ya, kita punya harapan. Katanya ada Hari Lebaran Disabilitas itu, ide-ide semacam itu ya. Itu gimana? Ini melegakan sih. Gimana ide itu berasal terus eksekusinya nanti seperti apa nih? Biar tidak sekedar menjadi gimmick gitu. Iya, jadi kemarin itu ya ini untuk pertama kalinya juga kami kan gitu. Merancang perayaan Hari Disabilitas Internasional. Pertama kali saya terutama ya. Terus saya ingin diskusi, saya dengerin semua tokoh-tokoh penyandang disabilitas seperti Mbak Rosa, Mbak Yeni Rosa yang aktivis itu, kemudian Mas Norman. Saya dengar juga Komisi Nasional Disabilitas. Saya dengerin semua apa sih kira-kira yang ini. Jadi yang paling penting menurut mereka memang bukan seremoninya, tapi seberapa jauh kita kemudian bisa memberikan suatu penyadaran kepada masyarakat bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini perlu diperlakukan sama gitu loh. Jangan sampai kalau kita lihat penyandang disabilitas itu dianggap orang nggak perlu kerja, nggak perlu nikah, nggak perlu ini, ngerepotin. Jadi stigma itu harus hilang dulu. Dan ini kita harus kampanye besar-besaran. Kemudian yang kedua,
mereka sebenarnya juga ingin semacam konsesi gitu. Jadi bagaimana ketika dia naik bus ya, itu bisa dapat potongan harga, ini diberi akses dan diberi kelonggaran-kelonggaran. Nah, memang ini tidak hanya sekedar seremoni, saya lihat itu kok kumpul semua semangat gitu ya, kayak lebaran gitu. Saya lihat, makanya dari situ saya lihat, ini jadi lebarannya kayak semacam lebarannya penyandang disabilitas. Dan mereka senang juga ternyata disebut itu. Marilah kita tiap tahun gitu. Nah, tapi seperti apa yang disampaikan Presiden juga, bagaimana perayaan-perayaan ini lebih efektif, menyentuh, dan sekaligus menjawab persoalan-persoalannya itu ke depan. Kalau untuk isu disabilitas, Gusmen, kalau di dunia NGO itu, mereka sedang mengusahakan soal aksesibilitas. Ya. Nah, kalau di Jakarta mungkin kita bisa bilang lumayan bagus ya. Nah, di daerah-daerah ini, Gusmen, mumpung ini karena Gusmen punya concern ke disabilitas ya, gimana biar bisa mengimbau entah itu infrastruktur, fasilitas publik, itu biar gedung-gedung pemerintahan maupun swasta memperhatikan aksesibilitas untuk semua pengguna gitu. Ya memang ya betul itu. Jadi belum semua sensitif ya, belum semua punya program untuk seperti Jakarta gitu. Yang Jakarta ini sudah ngasih potongan 50% atau apa gitu, udah cukup bagus juga Jakarta. Bahkan menggratiskan kalau nggak salah itu. Jadi karena keuangannya kuat gitu. Tapi yang daerah keuangannya nggak kuat bisa 25%, bisa 30% atau 50%, itu sudah cukup membantu buat mereka sebenarnya gitu. Jadi ini memang pertama ya soal stigma, kedua soal ini tadi aksesibilitas, soal pendidikan juga. Baru 50% anak usia sekolah itu yang bisa memperoleh pendidikan di kalangan teman-teman penyandang disabilitas itu. Jadi ini menjadi PR kami ya, dan PR bersama-sama, tidak bisa hanya Kementerian Sosial sendiri. Saya senang karena banyak sekali LSM-LSM yang bekerja untuk advokasi mereka. Ini kan seru juga ini. Jadi ini saya gembira, maka saya ingin kerjasama ke depan. Saya ingin mempertajam aturan-aturan yang sudah ada ini. Misalnya ya, contoh kembali lagi pada pendataan. Berapa sih sebenarnya? Ya, jadi ini harus keseluruhan penyandang disabilitas di Indonesia ini. Ini ada, masih belum selesai, masih proses, tapi paling nggak informasi awal itu sekitar 7%. 7% itu setara dengan 22 juta lah. Nah, profilnya seperti apa? Ternyata yang masuk dalam kategori katakanlah belum beruntung miskin itu 11,42%. Nah, ya. Jadi sebenarnya sebagian besar itu alhamdulillah ya di atas sudah bisa mandiri sebenarnya secara umum. Itu data itu yang bicara itu. Okay. Kemudian memang 71,4% itu masih bekerja di sektor informal. Mereka bekerjanya di sektor informal, tapi udah jalan. Mereka bisa menghidupi keluarga, mereka bisa mandiri gitu. Tapi memang kerjanya di sektor informal. Itu kira-kira data-datanya seperti itu. Nah, kalau ini nanti datanya sudah tunggal, sudah clear, by name, by address, sepadan dengan NIK, ada profilnya, itu lebih enak lagi kita mengintervensinya. Ya. Gusmen, ini terkait berita terkini nih, kombinasi antara berita melegakan dan sedih gitu ya. Indonesia baru-baru ini ditetapkan berdasarkan hasil survei ya, di beritanya kompas.com bisa dicek, menjadi negara yang paling dermawan di dunia. Ini keren banget ya Gusmen ya. Iya. Dan ini buat Kemensos ini juga bisa dijadikan sesuatu nih untuk betul. donasi atau macam-macam kegiatan yang positif gitu. Betul. Ini luar biasa modal sosial kita ya. Kita punya kekuatan solidaritas sosial yang sangat tinggi. Tapi di saat yang bersamaan nih Gusmen, seseorang atau siapapun itu bisa mengeksploit tadi ya kedermawanan kita itu untuk kepentingan yang tidak baik. Tapi bukan yang ingin saya tanyakan ini bukan perkara baik dan tidaknya, tapi gimana memanfaatkan
ini Gusmen, Ya. kekuatan ini? Pertama-tama, siapapun boleh mengumpulkan uang dan barang atau donasi lah, itu boleh. Tapi harus mendapatkan izin. Ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Mungkin kurang sosialisasi dari Kementerian Sosial, atau mungkin sebab-sebab lain lah gitu. Tetapi semuanya itu ada ketentuan. Harus meminta izin. Kalau cakupannya hanya lokal di tingkat kabupaten kota, ya cukup bupati wali kota. Kalau antar kabupaten kota, gubernur. Kalau antar provinsi, Kementerian Sosial. Jadi ada urut-urutannya itu. Nah, izinnya itu adalah oleh mereka yang memiliki badan hukum. Itu artinya tercatat di Kumham. Atau kalau sekarang di Kementerian Hukum. Kan gitu. Nah, kemudian peruntukannya jelas. Kan itu kalau Kompas kemanusiaan itu kan jelas itu. Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu jelas gitu. Kemudian berikutnya masih ada lagi. Kalau donasinya yang terkumpul lebih dari 500 juta harus akuntan publik. Kalau kemudian akuntan publik sudah selesai, nanti dilaporkan juga ke Kementerian Sosial. Yang di bawah 500 juta cukup audit intern. Itu pun juga harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Itu sudah ada ketentuannya? Ada di rapi. peraturan? Ada peraturan. Loh, Kompas segala macam laporannya jelas. Kalau yang besar-besar ini jelas semua. Iya. Nah, ini masyarakat umum yang banyak yang tidak tahu. Maka kemarin waktu ke sini ya kita sampaikan ke Mbak Novi, boleh yayasan boleh, tapi izin juga mudah, nggak susah sekarang. Nah, bahkan Ombudsman itu ngasih saran untuk di tingkat kabupaten kota ya tidak lebih dari 14 hari udah selesai. Iya. Nah, itu menarik juga itu. Iya. Jadi akhirnya kalau kita nggak taat sama ketentuan, niat baik saja tidak cukup, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Iya. Ini sekalian update berita viral terkini tadi, Gusmen. Jadi gimana ini? Terakhirnya ini. Saya udah temu Agus Salim ini. Kasus Agus Salim. Saya udah ketemu sama Mas Densu. Kemudian saya ketemu Mbak Novi, sudah. Saya juga udah ketemu Mas Agus Salim ini tadi, hari ini tadi dengan Mas Farhad, dengan pengacaranya. Semua saya kasih peluang untuk bicara, kami dengar. Setelah itu kami sampaikan pendapatnya Kementerian Sosial. Jadi pertama-tama ini adalah niat baik. Nah, semua ini niat baik, nggak ada yang nggak niat baik. Ada orang perlu dukungan, Mas Agus Salim, ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengumpulkan donasi. Pertanyaan saya, udah punya izin apa belum? Gitu. Nah, kemudian Mas Agus Salim peruntukannya sudah untuk berobat atau kepentingan lain. Karena memang tujuannya itu berobat. Dan yang utama ini Mas Agus Salim ini harus segera mendapatkan pengobatan. Jangan dibawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya kehilangan waktu. Kan istilah saya aja nih, kalau tiru istilah di kedokteran itu ada golden time, kan ada waktu emas untuk mengobati masalah atau dalam kondisi kedaruratan gitulah. Itu yang saya sampaikan tadi. Pertama itu dulu. Nah, kemudian donatur itu juga ikhlas, spontan juga. Dengerin ada orang butuh bantuan, dia ngeluarin juga. Ikhlas juga gitu. Tapi kalau kemudian diperuntukkan kepentingan lain, ya dia bisa protes, bisa kecewa, bisa memperkarakan juga gitu. Jadi sekali lagi pelajarannya adalah bahwa sebagai bangsa yang dermawan, kita harus mengerti juga bahwa pengumpulan donasi itu ada aturan dan ketentuannya. Yang kedua, dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dikumpulkan, tapi dipertanggungjawabkan. Misalnya Mbak Novi itu ya, ngumpulkan dapat 1,5 lebih, kan harus ada audit. Harus dilaporkan ke sini juga. Kita bisa ngawasi apakah uangnya itu. Jadi ini banyak yang belum tahu. Termasuk ini saya sekalian lah, bicara boleh lah. Untuk ini juga itu. Door prize itu. Okay. Itu juga 10% harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Gitu. Itu setiap lomba apapun ya yang memberikan hadiah itu harus 10% hadiahnya itu dikembalikan atau diserahkan ke Kementerian Sosial. Banyak kita itu, ada yang dalam bentuk emas batangan, ada yang dalam bentuk motor, segala banyak kita di sini itu. Nanti kemudian kita lelang gitu. Nah, kalau Agus Salim tadi kasusnya akhirnya solusi terakhirnya gimana itu, Gusmen? Apakah dananya disalurkan atau gimana? Ya tadi sudah saya sampaikan, ini uangnya ada tapi mandek gitu. Iya. Gak disalurkan, ada ini mau bantu, Tapi masalah utamanya ini kan donasi yang dikumpulkan oleh
Mbak Novi ini harus untuk Mas Agus Salim, ya harus diserahkan ke beliau. Dan Bahwa harus beliau untuk apa, ya? harus dipertanggungjawabkan juga. Nggak bisa Agus Salim asal saya terima, ya terserahlah apa kata saya. Boleh juga misalnya mau begitu, asal donaturnya ikhlas. Kalau donaturnya nggak ikhlas kan bisa jadi perkara gitu. Yang sekarang terjadi seperti itu. Yang sekarang seperti itu. Nah, maka tadi saya bicara, alhamdulillah, mudah-mudahan kedua belah pihak mau duduk bersama dalam waktu dekat ini. Kita semacam ada deklarasi damai gitu, dan sekaligus ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat publik bahwa pelajaran yang seperti ini kita ambil, yang penting adalah yang kita bantu merasa mendapatkan manfaat, yang membantu ikhlas sementara ketentuan dipenuhi. Oke. Gusmen, karena ini penting ya dan viral ya. Saya ingin Gusmen kasih semacam guideline bagaimana jika seorang inisiator sebuah crowdfunding gitu, menggalang dana misalnya, taruhlah kalau kita biasanya di Kitabisa misalnya ya, saya sebut merek, sorry ya. Terus gimana biar itu tidak terulang kejadian serupa. Silakan Gusmen, waktu dan tempat. Terima kasih Mas Amir. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat yang punya niat baik untuk membantu sesama, itu tentu perlu kita apresiasi dan tolong diteruskan. Cara meneruskannya bagaimana? Bikin badan hukum, yayasan atau yang sejenisnya. Nah, badan hukum inilah yang nanti minta izin ke Kementerian Sosial lewat prosedur yang ada, dan itu saya pastikan tidak sulit. Setelah mendapatkan izin itu, laporkan secara berkala peruntukannya. Peruntukannya seperti apa, karena dalam izin itu juga dicantumkan peruntukannya untuk apa. Maka pertanggungjawabkan peruntukannya itu. Dan waktunya hanya 3 bulan. Setelah itu bisa minta izin lagi untuk diperpanjang. Jadi ini kesempatan yang baik buat kita semua untuk belajar dan melakukan tindakan-tindakan baik, melakukan apa yang selama ini diwariskan oleh para leluhur kita dengan sukacita dan kerelaan membantu saudara-saudara kita yang lain. Itu saya kira itu yang paling penting. Gusmen, ini terakhir Gusmen. Ya. Saya lihat di profil, di slide yang dipresentasikan Gusmen itu, anggaran Kemensos ini kok makin turun ya. 2021 misalnya itu 108T, 2022 itu 97T, 2023 itu 87T, 2024 itu 79,9T. Nah, tahun depan 2025 itu 79T. Jadinya berkurangnya lumayan. Nah, di saat yang sama ini Gusmen ini punya agenda besar ini, pengentasan kemiskinan ekstrem yang jumlah kemiskinan ekstrem itu ada 2,3 juta KK ya. Iya, 2,8. 2,8 ya, 2,8. Kemudian yang miskin itu 25 juta ya. Iya, 25,22. Ini gimana Gusmen, korelasi antara anggaran yang turun sama target 0% ya? Ya. Kemiskinan ekstrem itu selama 2 tahun. Oh, selama 2 tahun. Silakan. Ya, menurut saya ini menjadi strategi yang ini menjadi pilihan strategi kita ini yang paling penting ya di tengah-tengah anggaran yang terbatas itu. Jadi di dalam program-program strategisnya Pak Presiden, Pak Prabowo itu dinyatakan cukup jelas di mana kemiskinan dalam 2 tahun ke depan kemiskinan ekstrim bisa ke 0%. Sementara 5 tahun ke depan dari 9% kita bisa turun paling nggak di bawah 6%. Itu yang ada menjadi bagian dari target kita gitu. Tadi 9,03% itu setara dengan 25,22 juta jiwa. Dan yang menentukan itu adalah BPS. Nah, sekarang kita kembali ke kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini adalah dengan ukuran-ukuran tertentu pada zaman Pak Jokowi sudah dilakukan upaya yang cukup baik. Tinggal 0,83%. Nah, ini bagaimana 2 tahun ke depan itu bisa benar-benar menuju ke 0%. Strateginya yang sekarang sedang dilakukan adalah kembali kepada data yang akurat. Nah, datanya sudah hampir selesai ini. Nah, dengan data yang akurat itu akan ditemukan by name, by address yang padan dengan NIK, termasuk profilnya. Nah, ini nanti akan kita berikan
program-program yang buat mereka lebih berdaya sehingga tidak lagi miskin ekstrim. Itu saja. Datanya dulu, kemudian pendekatannya kembali lagi setelah social protection-nya selesai adalah pendampingan tadi. Insya Allah. Dana yang turun tadi cukup ya? Cukup ya? Dengan dana yang ada cukup. Jadi kenapa turun? Itu karena waktu naik itu pas COVID itu. COVID itu naik ya. Memang bantuan-bantuan kan banyak itu. Ya. Nah, ke depan ini mungkin bisa turun, bisa naik, tetapi bagi kami yang paling penting berapapun anggarannya, strateginya harus tepat sehingga bisa menyasar target-targetnya. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan menyangkut masalah kemiskinan itu bukan Kementerian Sosial sendirian. Betul. Banyak badan-badan, banyak kementerian-kementerian lain yang juga akan bergabung bersama-sama. Masalahnya yang sekarang bagaimana kerja keroyokan ini, kerja gotong royong ini betul-betul menjadi satu program yang terintegrasi dan saling menguatkan di lapangan itu. Ini yang sedang kita garap sekarang, sedang kita koordinasikan. Oke, terima kasih Gusman. Mungkin ini masuk closing ya. Gusman bisa kasih closing, bisa motivasi untuk misalnya kalau kaum rebahan atau kaum leha-leha gitu, atau mungkin untuk motivasi lansia atau ibu-ibu yang lagi hamil. Nah, monggo closingnya. Iya, kita bangga dengan para lansia kita ya. Nah, alhamdulillah sebagian besar itu dalam keadaan sehat. Karena menurut statistiknya memang 60 bukan statistik, undang-undang kita 60 ke atas itu udah dimasuki lansia, tapi lansia muda, sekarang ada lansia setengah muda kan gitu. Jadi para lansia ini harus tetap produktif ya. Ya, memang bebannya tidak perlu ini, tapi lansia tetap sehat, lansia tangguh, sehingga lansia tetap bisa berkontribusi dalam pembangunan. Itu yang sekarang sedang kita kerjakan bersama-sama dengan BKKBN. Ya, ada sekolah tangguh dan lain sebagainya. Kemudian buat keluarga penerima manfaat, saya ajak untuk berpikir maju gitu. Mari kita lakukan langkah-langkah bersama, kita punya pendamping, punya pekerja-pekerja sosial yang siap mendampingi para penerima manfaat ini untuk tidak leha-leha, tapi harus bekerja keras, mikir anaknya, mikir keluarganya, bahwa mereka ada kesempatan untuk maju gitu. Nah, bagi sekarang ini masa bencana ya alhamdulillah dalam rangka mendukung antisipasi bencana itu kita punya hampir 700 lumbung sosial. Ya, yang di situ adalah berisi semacam keperluan-keperluan kedaruratan seperti tenda, makanan siap saji, kemudian toilet portable, ya, kemudian pakaian untuk ibu-ibu, anak-anak, dan dukungan misalnya psikososial untuk anak-anak yang berada di pengungsian. Jadi kita punya itu. Hingga memang kalau ada bencana itu ya kita antara setengah sampai 2 jam, 3 jam itu bisa sampai di situ untuk kedaruratan ya. Untuk membantu mereka yang berada di pengungsian, termasuk dapur umum. Nah, itulah tugasnya Kementerian Sosial. Matur nuwun Mas Amir. Terima kasih banyak. Allah. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi kalau boleh masih ada kesempatan tahun depan saya ingin bicara per sasaran. Kita itu ada 12 PAS. Oh iya, 12 PAS itu ya. PAS itu pemerlu atensi sosial. Atensi itu asistensi dan rehabilitasi sosial. Nanti kita bicara ini misalnya anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti sekarang ini ada yang kasus lagi rame, anak usia 14 tahun membunuh ayah sama neneknya itu. Ya misalnya yang seperti itu bisa kita diskusi lebih lanjut gimana ngatasinya. Anak yang terlantar, lansia terlantar, difabel, ya, mereka yang berpenghasilan rendah, perempuan rentan, korban nafsa dan HIV/AIDS, korban kekerasan, itu sasaran-sasaran kerja Kementerian Sosial. Nanti kita bicara itu 12 PAS itu kita bisa bicara. Dan itu ada pendampingnya ya? Ada, semua ada pendampingnya. Saya menarik juga untuk mengungkap penanganannya ini. Lah kalau perlu saya ingin ajak Mas Amir ke
bukan panti, namanya sentra kita itu. Keren, Termasuk yang masalah kalau dulu disebut ODGJ. Nanti bermasalah dengan psikomental dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita coba satu-satu kita datangi supaya nanti lebih kita bisa mengetahui lebih jauh tentang permasalahan-permasalahan sosial kita. Iya. Keren Gusmen. Iya. Jadi Kemensos itu bukan cuman bansos saja. Bukan. Jadi sesuai tagline-nya ya, Kemensos selalu ada. Iya. Tadi dari rentang prenatal sampai tadi lansia gitu ya. Sampai wafat. Sampai wafat malah. Sampai masuk ke liang lahat. Oke, dari lahir sampai ke liang lahat. Itu yang dihandle oleh Kemensos. Begitu besar tanggung jawabnya ya, Pak Men ya, Gusmen ya, sehingga kita berharap banyak ini pada Kementerian. Tapi perlu saya Sosial sampaikan juga bahwa tidak sendirian, tapi tentu bersinergi dan bersama dengan kementerian dan pemerintah daerah. Itu jadi bareng-bareng. Kalau kementerian sudah sendiri ya jelas nggak kuat. Iya. Karena ini kerja bersama. Oke. Ya. Terima kasih banyak Gusmen sudah menemani kita 1 jam ya, hampir 1 jam. Kali ini kita berada di Kementerian Sosial dan mudah-mudahan di edisi Ruang Jeri berikutnya kita juga bisa ngobrol yang lebih intensif dengan tema-tema yang lagi aktual dan up to date. Saya Amir Sodikin, sampai di sini dan sampai jumpa di berikutnya.